Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jamaah pengajian dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama mengikuti pengajian Ahad pagi secara online di langsung disiarkan dari Masjid Al Kausar Komplek PKU Pakem. Selawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang sampai akhir hayat termasuk pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, Muhammadiyah, pengikutnya Nabi Muhammad sampai kita semua meninggal nanti. Baik, langsung saja bersama kita sudah ada Ustadz Agung. Beliau akan menyampaikan materi terkait dengan kepemimpinan pada kesempatan kali ini. Nanti silahkan bagi pemirsa sekalian di YouTube maupun di Zoom yang memiliki pertanyaan bisa langsung bertanya. Baik, langsung saja kepada beliau Ustadz Agung, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita masih bisa mendapatkan rahmat Allah berupa kesehatan, kesempatan yang kesehatan ini sekarang mahal atau dalam batas tentu juga pada khawatir terkait dengan COVID yang cenderung meningkat kembali. Jadi barangkali salah satu doa kita yang perlu kita senantiasa panjatkan adalah Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal jadami wa min syai'il asqam. Barangkali ini monggo bisa menjadi doa-doa kita setiap saat karena memang kita masih dalam kondisi pandemi. Kemudian kita bersyukur juga meskipun dalam kondisi pandemi, taklim kita yang setiap Ahad pagi biasanya kita bertemu fisik tatap muka, sekarang ini kita tetap mengaji tetapi melalui online. Semoga kita tidak kemudian berhenti karena COVID lalu semuanya berhenti. Jadi kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya senantiasa bisa mengikuti sunnah-sunnahnya sehingga pada saatnya kita mendapat syafaat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dari PCM saya diminta untuk matur terkait dengan kepemimpinan. Tapi saya kira ini tidak spesifik ya karena kita mau pilkada gitu, bukan. Jadi tidak dalam rangka itu, kita tidak dalam mendukung satu dengan yang lain, tidak. Tapi bagaimana Islam memberikan panduan kepada kita untuk dalam hal kepemimpinan ini. Saya kira itu sebagai pengantar. Saya ingin mulai dari satu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di hadis nomor 2368. Jadi saya memang sengaja ini membawa PowerPoint, hanya belum sempat kemudian kita dengan share screen, sehingga mohon maaf nanti kalau memang ngerasa ke materinya bisa kita sampaikan. Rasulullah bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, kullukum ra'in famas'ulun an ra'iyatihi.
Ini masih dasar sekali. Jadi kullukum ra'in. Setiap kamu adalah pemimpin. Jadi kalau kita berbicara kepemimpinan, jangan kemana-mana dulu. Ternyata kita sendiri itu semuanya adalah pemimpin. Famas'ulun an ra'iyatihi. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan itu. Hadis ini kemudian dilanjutkan, fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in. Maka amir, kepala negara, kepala pemerintahan, presiden atau apapun istilahnya, alladzi 'alan nas, yang dia menjadi pemimpin atas manusia, orang banyak, ra'in, dia juga pemimpin. Jadi amir di depan, fal amir, maka amir, pemimpin, kepala negara, presiden, perdana menteri mungkin istilahnya, itu juga ra'in, dia adalah juga pemimpin, wa huwa mas'ulun anhum. Maka dia, amir itu, kepala negara itu juga mas'ulun, akan dimintai pertanggungjawaban. Warrajulu, kemudian Rasulullah melanjutkan, warrajulu ra'in ala ahli baitihi. Dan rajul, seorang pria, seorang laki-laki itu ra'in, menjadi pemimpin ala ahli baitihi, kepada anggota keluarganya. Jadi kalau tadi itu tingkatnya besar dalam konteks negara, presiden dan seterusnya. Kemudian yang poin paruh kedua ini adalah tentang kepala keluarga. Jadi suami, ayah itu menjadi pemimpin bagi ahli baiti, bagi anggota keluarganya. Jadi ayah atau kepala keluarga, suami, menjadi pemimpin atas istri dan anak-anaknya. Wa huwa mas'ulun anhum, sama juga dia, kepala keluarga itu, dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya di dalam keluarga. Ya, tadi jadi kita sebelum kita kemana-mana ya, mari kita kembalikan, terutama kita yang laki-laki, para pria ini, para bapak-bapak ini, kita dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinan kita. Ya, ini penting. Jadi kita udah berpikir kemana-mana, ternyata kita kepala keluarga, istrinya tidak diurusi, anaknya juga tidak diperhatikan, tidak ada tanggung jawab, maka sebetulnya kita sudah zalim pada diri kita sendiri. Kemudian wal mar'atu, dan perempuan, ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladiha. Wal mar'atu, dan perempuan dalam konteks ini adalah ibu, itu ra'iyatun ala baiti ba'liha, menjadi pemimpin dalam konteksnya penanggung jawab ala baiti ba'liha, atas keluarga di dalam rumah tangganya, wa waladihi, dan kepada anak-anaknya. Jadi sampai di sini wanita pun, istri pun, ibu itu juga pemimpin bagi keluarga yang ditanggung jawabnya, termasuk anak-anak yang ada di dalam rumah tangga itu. Wahia mas'ulatun anhum, maka dia, ibu ini, wanita ini juga dimintakan pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jadi bagaimana seorang ibu mengatur rumah tangga, bagaimana kemudian mendidik anaknya dan seterusnya, itu juga akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan kecil lagi, hadis selanjutnya, wal abdu ra'in ala mali sayyidihi, dan al abdu, hamba, kalau dulu ya budak begitu ya, tapi sekarang mungkin konteksnya pembantu rumah tangga, misalnya seperti itu, ra'in ala mali sayyidihi, dia bertanggung jawab terhadap harta tuannya. Jadi ketika di dalam keluarga itu ada, di samping ada istri, ada anak, mungkin ada
pembantu rumah tangga, dia juga punya tanggung jawab di dalam rumah tangga itu, termasuk menjaga harta tuannya. Nah, ini kemarin sore kita baru saja menyaksikan di televisi seorang pembantu rumah tangga yang justru malah mengambil emas milik tuannya. Nah, ini berarti tidak pas juga. Wa huwa mas'ulun anhu, maka dia pembantu rumah tangga pun itu dimintai pertanggungjawaban atas tanggung jawabnya sebagai pembantu rumah tangga, termasuk menjaga harta dari tuannya. Ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayatihi. Hadis ini ditutup dengan ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jadi saya kira dari hadis ini sangat jelas Rasulullah menerangkan kepemimpinan dari yang paling tinggi, dari presiden, kepala negara, kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, bahkan kemudian pembantu rumah tangga, itu semuanya termasuk kita secara pribadi-pribadi punya tanggung jawab kepemimpinan, dan setiap kita juga akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Saya kira ini sangat dasar dulu. Jadi sebelum kita berbicara lebih jauh tentang kepemimpinan yang lebih besar, maka monggo kita melakukan muhasabah, introspeksi, mawas diri, sejauh mana kita melaksanakan kepemimpinan itu. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bagaimana kemudian kita agak meluas sekarang tentang misi kepemimpinan atau misi pemimpin. Jadi dalam tataran apapun, baik dalam tataran kepala negara ataupun dalam kepala rumah tangga, bahkan kemudian sebagai ibu rumah tangga misalnya, itu ada misi yang kemudian perlu dibawa, dan itu bisa kita pahami dari hadis Rasulullah ketika Rasulullah itu mengutus Mu'ad bin Jabal untuk menjadi duta, menjadi gubernur gitu ya, atau utusan ke Yaman. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda li Mu'ad bin Jabal, kepada Mu'ad bin Jabal, hina ba'atsahu ilal Yaman, ketika Rasulullah mengutus Mu'ad bin Jabal itu pergi ke Yaman. Jadi ini masih sebagai utusan saja untuk berdakwah. Kata Rasulullah bagaimana? Innaka sata'ati qauman min ahlil kitab. Hai Mu'ad, kamu akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab. Jadi para umat yang mendapatkan kitab, jadi sebelum Nabi Muhammad. Jadi kitab Taurat, Zabur dan Injil begitu ya. Jadi di Yaman itu tentu kaum yang dulu, kalau kembali kepada konteks awal, sebetulnya sudah mendapatkan dakwah dari para nabi sebelumnya. Tapi kemudian ketika Rasulullah memerintahkan Mu'ad bin Jabal ini, ada misi yang dipesankan oleh Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal. Fa idza ji'tahum, apabila kamu telah datang kepada mereka, sudah sampai di Yaman, fad'uhum ila ayyashhadu alla ilaha illallah, maka ajaklah mereka, dakwailah mereka untuk bersyahadat alla ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi, bersyahadat bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Jadi misi pemimpin, misi Mu'ad bin Jabal dalam konteks ini ketika diutus ke zaman itu, yaitu untuk mengajak kaum
kaum ahli kitab sebelum Nabi Muhammad ini untuk bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi misi dakwah konteksnya bertauhid dulu. Yang penting adalah dia mengesahkan Allah, kemudian mengakui Muhammad sebagai Rasulullah. Itu dakwah atau misi pertama Mu'ad ke Yaman. Fa'in hum ta'u laka, apabila orang-orang Yaman itu telah taat kepadamu, artinya telah kemudian dia bersyahadat, telah mengakui Allah dan Rasulullah, bidzalika fa'akhbirhum annallaha qad farada alaihim khamsa shalawatin. Maka kemudian baru kabarkanlah kepada mereka bahwa mereka diwajibkan oleh Allah untuk menunaikan sholat 5 waktu. Jadi misi pertama itu yang penting tauhid dulu, mengesahkan Allah, mengakui Nabi Muhammad. Itu tahap pertama. Kalau itu sudah ada, maka kemudian kita bisa mengakui bahwa ada tauhid, ada kemudian baru ibadahnya. Jadi tidak kemudian semuanya berbarengan. Jadi prinsipnya yang pertama tauhid dulu, kemudian yang kedua kemudian ibadahnya. Sampaikan kepada mereka setelah mereka bertauhid, katakan bahwa annallaha farada alaihim khamsa shalawatin, bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu fi kulli yaumin wa lailatin, di sepanjang hari dan malam, dari sehari semalam. Ini tahapan kedua khutbah misi dakwah itu. Yang kedua adalah mengajak untuk sholat. Ya, kalau kita kembalikan ke kita juga sama, saya kira di dalam keluarga kita, bagaimana anak-anak kita itu yang pertama ya tauhidnya jangan dijaga betul, jangan sampai kemudian tidak kita kenalkan kepada Allah, tidak kita kenalkan kepada Rasulullah. Kemudian sholatnya, jadi bagaimana sholat keluarga kita, anak-anak kita, dan seterusnya. Fa'inhum ta'u laka, apabila mereka telah taat kepadamu, jadi setelah syahadat kemudian sholat, maka kemudian fa'akhbirhum, kabarkan kepada mereka annallaha qad farada alaihim shadaqatun tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Kalau telah itu kemudian yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal ini, baru kemudian sampaikan bahwa mereka umat yang sudah mengaku beriman kepada Allah dan Rasulullah itu sudah menunaikan sholat, maka mereka diwajibkan, faradha alaihim, diwajibkan atas mereka shadaqatan, shadaqah konteksnya ini zakat, tu'khadhu min aghniyaihim, yang diambil dari para saudagar, orang-orang kaya, orang-orang yang kaya, aghnia. Faturaddu ala fuqaraihim, kemudian itu diserahkan, ditasarufkan, didistribusikan kepada fuqara, orang-orang fakir, miskin dan seterusnya. Ini misi selanjutnya adalah zakat, yang kemudian itu untuk misi sosial, untuk kesejahteraan umat. Fa'in hum ta'u laka, apabila telah mereka lakukan itu, sedekah atau zakat ini sudah dilakukan, fa'iyyaka wa karaima amwalihim, maka bagi kamu muliakanlah harta mereka. Artinya kalau orang sudah taat membayar zakat, maka dia dihormati hak kepemilikannya, wattaqi da'watal madlum, dan kemudian bertakwalah kamu kepada doa orang-orang yang tertindas. Jadi pemimpin itu perlu kemudian memperhatikan masyarakat, orang kaya kalau sudah membayar zakatnya itu kemudian dia dihargai, diberikan perlindungan terhadap hartanya kalau dia sudah membayar zakat itu. Ketika orang tidak menunaikan zakat itu, ada orang yang terdolimi, dan itu kita disuruh untuk berhati-hati. Jadi jangan sampai kita
terkena doanya orang yang terdolimi, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena doa orang yang terdolimi itu tidak ada hijab, tidak ada sekat, tidak ada batasan antara orang yang terdolimi dengan Allah. Artinya doanya dia mustajab, doanya dikabulkan oleh Allah. Sehingga kita diperintahkan untuk berhati-hati betul, jangan sampai mendolimi orang yang ketika orang itu terdolimi kemudian dia berdoa, ya mungkin doanya doa yang tidak baik gitu, maka itu tidak ada hijab bagi Allah, sehingga kita bisa saja sebetulnya kita merasa baik-baik saja, tapi kemudian ternyata menyakiti orang dan kemudian itu menjadikan kita mendapatkan azab, ujian, timpaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, lalu bagaimana kita melihat atau memandang profil pemimpin Islam itu? Dalam konteks ini saya kira Rasulullah ya ideal sekali ya. Rasulullah sudah banyak dikenal oleh kita, setidaknya ya pemimpin itu sebagaimana Rasulullah memimpin. Minimal yang sudah menjadi pemahaman umum kita adalah Rasulullah itu punya sifat sidik, jujur, amanah, tabligh, fatonah. Saya kira empat sifat itu barangkali menjadi penting bagi setiap kita yang menjadi pemimpin. Tidak saja pemimpin dalam konteks keluarga, apalagi kemudian dalam kepemimpinan lebih luas. Nanti mungkin bisa, kalau ada yang bertanya nanti bisa sambil disampaikan, tapi saya sedikit tambahkan. Setidaknya kita bisa belajar kepemimpinan itu dari Abu Bakar. Jadi profil pemimpin Islam setelah Rasulullah barangkali ini ada contoh yang cukup dari Abu Bakar ketika dia dipilih oleh para sahabat kemudian diangkat menjadi khalifah. Ini ada pernyataan Abu Bakar ketika didaulat, kemudian kalau bahasa sekarang ya pidato pengukuhan mungkin begitu ya. Abu Bakar itu menyatakan, wahai manusia ya ayuhan nas, wahai manusia, aku telah diangkat menjadi khalifah, padahal aku tidak lebih baik dari tuan-tuan. Jadi ini pemimpin ini rendah hati. Jadi tidak kemudian saya pemimpin, saya orang yang paling baik di antara pimpinan. Tidak. Abu Bakar sudah mencontohkan ini sebagai orang yang rendah hati. Pemimpin itu harus rendah hati. Tadi, aku telah diangkat menjadi khalifah padahal aku tidak lebih baik dari tuan-tuan. Dalam konteks kita bernegara saya kira juga banyak barangkali orang-orang yang lebih pintar, orang-orang yang lebih pandai, tetapi ada kemudian yang diberikan amanah. Kalau konteksnya pemilihan ya akhirnya menjadi terpilih, mungkin dia tidak terbaik di antara yang ada, tetapi karena itu sudah menjadi kepercayaan masyarakat, jadi dia harus rendah hati. Itu yang pertama. Jadi tidak sombong karena saya terpilih terbanyak dan seterusnya, tidak. Yang selanjutnya Abu Bakar mengatakan, kalau aku berbuat baik maka bantulah aku, dan kalau aku menyeleweng luruskanlah jalanku. Ini poin kedua. Jadi pemimpin itu mesti terbuka terhadap kritik. Jadi dia mau dikoreksi, mau dikritik, mau diberi masukan. Jadi tidak kemudian menutup telinga, tidak mau mendengarkan masukan dari orang lain. Termasuk tentu saja kalau mungkin dalam pendekatan sekarang ya. Jadi tidak hanya mendengar orang-orang yang mendukungnya, orang-orang yang di sekitarnya, tapi juga dia mendukung atau mendengar juga kritik dari barangkali yang mungkin tidak suka pada dia. Karena barangkali bisa saja dari apa yang disampaikan itu memang benar. Jadi kata Abu Bakar, kalau aku berbuat baik maka bantulah aku, dan kalau aku menyeleweng luruskanlah jalanku. Jadi ini terbuka terhadap kritik. Kemudian Abu Bakar mengatakan,
kebenaran adalah amanah dan kedustaan adalah khianat. Jadi dia menekankan bahwa dia punya amanah untuk membawa kebenaran, untuk mensosialisasikan atau membumikan kebenaran, dan kemudian ketika ada kedustaan itu adalah satu pengkhianatan. Ini maknanya adalah konsistensi pada kebenaran. Bagaimana seorang pemimpin itu konsisten kepada kebenaran. Lalu Abu Bakar berkata lagi, orang yang tertindas di antara kamu adalah kuat dalam pandanganku, sehingga akan aku serahkan kepadanya haknya. Apa maknanya? Pemimpin itu punya keberpihakan kepada kaum yang lemah. Orang yang tertindas di antara kamu adalah kuat dalam pandanganmu. Jadi dia punya perhatian sungguh-sungguh, punya perhatian yang besar kepada orang yang tertindas, kaum du'afa, mustad'afin dan seterusnya ini, sehingga akan kuserahkan kepadanya haknya. Jadi dia punya effort, punya semangat yang tinggi untuk kemudian bagaimana memberikan hak-hak orang lemah, orang-orang yang tertindas itu. Jadi keberpihakan kepada kaum yang lemah. Abu Bakar mengatakan lagi, dan orang perkasa di antara kamu adalah kuanggap lemah, sehingga aku akan mengambil hak daripadanya insya Allah. Jadi kalau ada orang yang kuasa, orang yang mungkin punya harta banyak, punya kedudukan tinggi, kemudian dia katakanlah menyalahgunakan kekuasaannya, kewenangannya, justru Abu Bakar mengatakan dia dianggap lemah dan akan aku ambil hak daripadanya. Jadi akan diluruskan, akan dibenarkan. Jadi ini artinya adil. Pemimpin ini adil, tidak tebang pilih. Kalau kita sering mendengar ya di masyarakat itu tebang pilih, kalau yang kecil itu kemudian segera diproses, kemudian kalau yang besar, yang berkuasa, yang punya pengaruh, yang punya harta, lalu kemudian tidak segera ditindaklanjuti misalnya ya. Bahasa-bahasa sekarang, Abu Bakar mencontohkan adil, tidak tebang pilih. Jadi siapapun ketika itu memang ada kezaliman, ada hal yang memang harus diluruskan, dia akan diluruskan, akan diambil haknya. Janganlah tuan-tuan meninggalkan jihad, sebab Allah menimpakan kehinaan kepada kaum yang tidak berjihad. Nah, ini kata jihad ini jangan disalahartikan kemudian hanya sekedar kemudian seperti sekarang ya. Mungkin kalau konteksnya dulu memang jihad dalam pengertian peperangan ya, tapi ini kita perluas makna jangan meninggalkan jihad itu artinya bagaimana seorang muslim, pemimpin muslim itu tetap saja kemudian mendakwahkan Islam secara baik, rahmatan lil alamin begitu. Jangan kemudian karena menjadi pemimpin lalu peran dakwah itu tidak dilakukan. Meskipun seorang pemimpin dia tentu akan mengayomi banyak warga, mungkin juga banyak komunitas, berbeda agama dan seterusnya, tapi peran dakwah itu tidak boleh hilang. Jadi bagaimana melalui kepemimpinan yang dia miliki itu bisa melakukan peran-peran dakwah. Taatilah aku selama aku tetap mentaati Allah dan Rasulnya. Kapan aku telah mendurhakai Allah, aku tidak usah kamu taati lagi. Jadi kan ada perintah atiullah wa atiur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan juga taati ulil amri. Jadi ketaatan kepada ulil amri ini memang hanya dalam konteks yang benar. Abu Bakar sendiri mengatakan, taatilah aku selama aku mentaati Allah dan Rasulnya. Kapan aku mendurhakai Allah, maka jangan engkau taati. Jadi Abu Bakar sendiri sudah mendeklarasikan diri, kalau apa yang saya sampaikan itu bertentangan dengan Allah, bertentangan dengan Rasulullah, maka jangan kamu taati. Tapi kalau itu memang ada perintah Allah, ada perintah Rasulullah, tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulullah, taati. Jadi itu perintah untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Terakhir ditutup, tunaikanlah sholat, semoga Allah akan memberi rahmat kepadamu. Jadi ini seorang pemimpin juga menekankan bagi rakyatnya untuk menunaikan sholat.
Saya kira ini sekedar satu contoh saja yang mungkin fenomenal kita diabadikan betul cerita Umar bin Khattab ini diangkat menjadi pemimpin itu ketika dia menyampaikan pidato pertamanya itu ada poin-poin betul yang kemudian dia canangkan dia menjadi satu keyakinan teguh. Ada poin-poin yang tadi rendah hati, terbuka terhadap kritik, konsisten pada kebenaran, berpihak kepada kaum lemah, adil, tidak tebang pilih, kemudian tetap saja peran dakwah itu tidak hilang, lalu menjadi pemimpin lalu kemudian tidak pernah berdakwah, ada keteladanan dan tetap sholat itu ditegakkan. Barangkali ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang kita sampaikan sebagai pengantar mungkin akan lebih bisa dikembangkan ditanya jawab. Barangkali sudah ada Mas Ali, barangkali kalau ada yang bertanya dari jamaah atau dari monggo dari jamaah Zumiyah atau silahkan kalau ada. Jadi saya sekali lagi ini jadi mungkin PCM minta masalah kepemimpinan tapi tidak kemudian kita akan yang mana ya, kita mau pilkada yang ini yang itu, bukan, tapi inilah kita garis besarnya aja. Jadi bagaimana kita memilih pemimpin yang rendah hati, terbuka terhadap kritik, konsisten pada kebenaran, berpihak pada kaum lemah, adil, tidak tebang pilih, punya peran dakwah, karena penting ya di pemimpin kalau kemudian tidak bisa membantu dakwah itu juga repot ya. Kemudian keteladanan, saya kira itu poin-poin penting. Nah, yang mana monggo mangke dicermati dari yang ada itu. Kalau kita di Sleman ya 3 pasang belum ditetapkan ya, itu silahkan nanti dicermati. Bagaimana kita memilih ya mesti kemudian harus kita kenali masing-masing itu. Jadi jangan kemudian kita menutup diri sudah pokoknya ini dan seterusnya. Coba kenali semuanya, dari itu profil-profil masing-masing itu kemudian kita bisa menentukan pilihan dengan bertanggung jawab. Jadi tidak kemudian hanya karena ego, bukan karena kemudian pertimbangan sempit, tapi kemudian pertimbangannya harus yang lebih luas. Nah, masalahnya mungkin akses kita mengenal para pemimpin itu yang barangkali tidak sepenuhnya mudah ya. Barangkali sopo to pasangan ini, siapa to pasangan itu dan seterusnya mungkin tidak sepenuhnya benar. Bagaimana kita mengenali itu? Ya setidaknya kan barangkali ada di setiap wilayah ada kader-kadernya, ya mungkin melalui mereka itu kita kenal. Ya, kira-kira kadernya sopo, kemudian bagaimana dia seperti itu. Nah, itu saya kira kesana saja. Jadi kita tidak akan mengarahkan 1-2 hal, tapi kader-kader itu menjadi penting. Kalau kita tidak bisa mengenal langsung yang bersangkutan, ya kita kenali kader-kadernya, ya seperti itu. Ya kita tanyakan pada mereka kalau bisa. Gitu. Jani sopo seperti apa? Ini karena wis kader biasanya ya sudah selalu pokoknya kita terbaik. Ya mungkin begitu. Monggo kalau ada Oke, monggo Bapak Ibu yang berada di Zoom, barangkali ada pertanyaan, silahkan bisa langsung disampaikan. Oh Pak Komar, monggo Pak Komar. Monggo. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi.
istiqomah dalam menjalankan ajaran agamanya. Tapi alternatif yang lain ada pemimpin itu pria, ya Islam juga, tapi kita masih meragukan akidahnya, kemudian keistiqomahan dalam menjalankan ajarannya. Nah, apabila kita dihadapkan seperti itu, langkah-langkah kita atau langkah-langkah kita untuk memilih bagaimana yang terbaik itu yang mana di antara dihadapkan hal-hal yang seperti itu. Ya, begitu Pak Agung, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Baik. Terima kasih. Ini tentang kepemimpinan wanita ya, dalam tanda petik masih. Memang ada satu hadis begini, la yuflihu qaumun walau amruhum imra'atan. Jadi ada hadis Rasulullah, la yufliha qaumun, satu kaum itu tidak akan mendapatkan kebaikan, tidak akan mendapatkan keberkahan, mungkin begitu ya. Walau amruhum imra'atun, apabila dia diurus oleh imra'atun, oleh perempuan. Ini yang kemudian menjadi salah satu kadang-kadang ini menjadi tema orang kemudian menjatuhkan dalam tanda petik ya calon perempuan. Nah, tapi kalau kita kaji itu sebelum nanti kemudian yang lain ayat atau hadis yang lain, bahwa hadis ini ada asbabul wurudnya. Jadi ketika di Persia ada raja atau raja Persia pada waktu itu kemudian meninggal, itu kemudian akan digantikan otomatis kepada anaknya. Jadi kira-kira langsung saya tidak enak mater sekarang itu bahasanya, bahasa yangan itu apa itu? Dinasti ya. Ya. Jadi dinasti. Jadi kira-kira seperti itu. Tapi kemudian anak dari Raja Persia itu secara profil itu dia tidak capable menurut Rasulullah, kemudian sehingga Rasulullah mengatakan la yufliha qaumun walau amruhum imra'atun. Jadi hadis ini ada asbabul wurudnya, sebab keluarnya hadis ini itu terkait dengan anak dari Raja Persia. Itu sehingga sebagian ulama mengatakan ini berlaku khusus, tidak kemudian setiap wanita. Di Muhammadiyah sendiri juga begitu, dia Muhammadiyah mengakui bahwa ya kalau memang ada, kalau mau bertingkat-tingkat ya laki-laki yang capable, yang kompeten dan terusnya, tetapi lebih pada kompetensi yang diunggulkan oleh, di Muhammadiyah dipahami dalam konteks tarjih itu bukan gendernya yang utama, tetapi kemudian adalah kemampuan pribadinya, kapasitas, kapabilitas, profesionalitas, kira-kira seperti itu. Kenapa pemahaman ini disampaikan? Dalam surat At-Taubah ayat 71 disampaikan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan, sebagian dari mereka menjadi aulia. Kita tidak terjemahkan dulu aulia di sini, menjadi aulia di antara mereka. Nah, aulia itu kalau dulu rame-rame aulia itu wali, pemimpin gitu ya. Tapi dalam batas tentu ada juga, maka sempat juga beredar di WA itu ya. Hati-hati sekarang Al-Qur'an dirubah, aulia diganti teman setia. Memang bisa juga bermakna teman setia, menjadi pengampu, menjadi orang yang memenuhi atau bertanggung jawab. Wali, aulia itu kan wali. Ya kalau ada orang tua di kelas itu ada wali murid, ada wali kelas, ada. Jadi aulia ini yang mengampu ada kelas itu kalau wali kelas. Kalau dia murid ya wali murid yang mengampu atas murid itu. Jadi wali ini dipahami sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap itu. Nah, di hadis ini, di ayat ini, maaf, At-Taubah ayat 71 ini
mukmin laki-laki dan mukmin perempuan satu dengan yang lain itu bisa menjadi wali atau saling melengkapi, bahkan begitu. Ya'muruna bil ma'ruf, ini yang penting. Fungsi wali itu atau fungsi kepemimpinan, fungsi orang yang kemudian mengampu ini, ya'muruna bil ma'ruf, dia fungsinya adalah senantiasa amar ma'ruf, memerintah kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran, wa yuqimunas shalah, menegakkan salat, wa yu'tunaz zakah, membayar zakat, menunaikan zakat, wa yuti'unallaha wa rasulahu, dan dia bertaat pada Allah dan Rasulnya. Saya kira ini kata kuncinya. Laki-laki atau perempuan dalam konteks ini tidak ada masalah ketika dia bisa memerankan fungsi amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian menegakkan sholat, membayar zakat, menaati Allah dan Rasulnya. Dalam At-Taubah ayat 71 ini sama saja antara laki-laki dan perempuan. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Haji Komar ya, mana di antara wanita yang baik agamanya, kemudian ini ada pria yang kemudian tidak jelas agamanya. Ini pilihan yang tidak mudah. Kalau boleh kita memilih, ya kalau bisa ya yang laki-laki yang baik agamanya, yang punya perhatian amar ma'ruf nahi mungkar dan terusnya. Tapi kita tidak bisa kemudian semuanya sempurna seperti itu. Sehingga barangkali ya kembali dari yang ada itu, mana yang lebih mendekati pada kriteria-kriteria itu. Warga Muhammadiyah saya kira kita semuanya punya tanggung jawab. Jangan sampai kemudian kita lepas tangan karena tidak ada yang sesuai seperti ini semuanya, maka lalu saya tidak memilih. Tidak. Muhammadiyah tetap mendorong untuk menunaikan hak pilihnya, monggo ditunaikan nanti dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kesadaran. Mana yang menurut kriteria atau setidaknya mendekati yang paling baik di antara yang kurang baik, mungkin kalau gitu ya. Kalau yang baik semuanya lebih baik. Tapi kalau tidak ada ya mana yang paling baik di antara yang ada, barangkali seperti itu. Nonton Pak Komar. Innallaha azizun hakim. Maaf, sebelumnya ini ulaika sayarhamuhumullah. Orang seperti itu akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemimpin laki-laki atau perempuan sejauh dia bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, bisa menunaikan sholat, dia komitmen terhadap sholatnya, zakat ditunaikan, taat pada Allah dan Rasulnya, mereka akan dirahmati oleh Allah. Ulaika sayarhamuhullah. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah maha bijaksana, maha agung ya, maha gitu. Begitu Pak Haji Komar. Mungkin ada yang lain, Ustaz Ali. Nggih, Ustaz. Nggih, terima kasih Ustaz Komar untuk pertanyaannya, menarik sekali ya. Pertanyaan terkait pemimpin dilihat dari laki-laki atau perempuan ini memang selalu menarik. Baik Ustaz, mungkin ini saya sendiri yang akan bertanya Ustaz, karena tadi di akhir statement disampaikan bahwasanya mungkin kita punya tanggungan juga untuk memilih, dan di awal tadi setiap kita adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban gitu Ustaz. Nah, karena konteksnya mendekati kalau misal sebelum-sebelumnya kita juga ada pilkada atau pemilu Ustaz. Nah, terkadang ini pertanyaan Ustaz, apakah kita juga akan dimintai pertanggungjawaban ketika kita itu di pemilu asal pilih Ustaz? Misal calon wakil rakyatnya ya udahlah daripada golput asal nyoblos saja gitu Ustaz. Atau misal kita terkena efek serangan fajar, mungkin kita terus memilih, ternyata orang yang kita pilih itu tidak amanah 100%. Nah, apakah kita juga akan dimintai pertanggungjawaban, dan apakah kita mendapatkan kesalahan-kesalahan jariah selama orang yang kita pilih itu ternyata tidak kompeten dalam melaksanakan kepemimpinan? Mungkin begitu Ustaz. Tafadhol. Ini menarik, ini ada kesalahan jariah ini. Baik, intinya
setiap kita tadi kan di depan sudah disampaikan kita punya tanggung jawab. Jadi memilih itu harus dengan betul-betul tanggung jawab. Maka mestinya kita tadi idealnya kita itu betul-betul mengenal dari masing-masing pemimpin itu. Jadi kualitas pribadinya, bagaimana pengamalan agamanya, kemudian kapasitasnya, kapabilitasnya. Kalau kemudian konteks karena itu memimpin banyak orang, ya profesionalitasnya dan seterusnya. Saya kira itu sedapat mungkin kita mengenali betul dari mereka-mereka. Kalau kita sudah mengenali betul kan kemudian kita bisa akan lebih mantap. Yang menjadi masalah kan ketika kita ini kadang-kadang tidak begitu aware ya, tidak begitu kemudian perhatian. Ya pokoknya lah milih sajalah gitu. Kadang-kadang maaf ya, ada hadis Rasul ayat bukan? At-Taubah ayat 23. Ini barangkali menjadi penting pada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidu aba'akum, janganlah kamu mengambil ayah-ayahmu, wa ikhwanakum atau saudara-saudaramu, auliya'a sebagai pemimpin. Ini istahabbul kufra alal iman, apabila mereka itu lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Nah, ini saya kira norma ini penting. Bahkan Allah mengatakan ayah sendiri, anak sendiri, saudara sendiri, kalau itu dia cenderung kepada kekafiran, kepada kemungkaran, ya, kalau kita tahu betul dia punya kecenderungan untuk berbuat mungkar, ya tentu kita, meskipun itu keluarga gitu ya, ini norma ya, tapi prakteknya mungkin tidak mudah itu. Biasanya apalagi kalau pilkades gitu ya, itu sedulur gitu ya, pokoknya sedulur gitu. Embuh HP, embuh Allah, pokoknya sedulur gitu kan gitu. Allah sudah memberikan, meskipun itu ayahmu, meskipun itu saudaramu, kalau dia itu lebih suka kepada kekafiran daripada keimanan, maka jangan dipilih. Nah ini norma, sekali lagi norma Al-Quran yang barangkali kita mungkin tidak begitu perhatian juga seperti itu. Wa may yatawallahum minkum faulaika humud dzalimun. Apabila mereka itu mengambil orang-orang yang cenderung menyalahgunakan agama, lebih suka kepada kekufuran, tidak kemudian beriman, lalu kalau kita jadikan pemimpin, maka kita termasuk orang yang dolim. Ini yang bahasa tadi, bahasa Mas Ali, barangkali yang tadi doa jariyah. Jadi kalau kita tidak tahu hanya langsung pilih saja tanpa tanggung jawab, maka kita termasuk orang yang dolim. Tapi semoga, saya tidak tahu ya, apakah bisa menjadi dosa jariyah juga, kesalahan. Ketika kita sudah betul-betul memilih dengan tanggung jawab, insya Allah ya sudah di situ. Lalu kalau yang terjadi setelahnya, karena kita tidak tahu ya, orang tadi dulu ketika kita mengenal baik, tiba-tiba setelah jadi pemimpin menjadi berubah, kan ada aja. Apakah itu kemudian kita ikut berdosa? Moga-moga tidak lah gitu ya. Nah, tetapi kita punya kewajiban barangkali di situ, ketika kita memilih orang yang memang sudah lebih banyak kita kenal, secara logikanya kita lebih mudah mengingatkan. Karena kita sudah kenal ya, kadang-kadang ketemu, sering ketemu itu bisa mengingatkan. Ini normanya begitu. Orang yang lebih kita kenal, sebetulnya kita lebih mudah untuk bisa mengingatkan, karena sudah seperti saudara, sudah seperti teman, seperti keluarga, jadi kita bisa memberikan masukan. Nah ini norma juga, yang kadang-kadang mungkin nek diwalik malah gandeng koncar ngelengke ora penak. Nah, itu juga tidak pas lagi. Kira-kira begitu. Yeah. Terima kasih Ustaz Agung, menarik sekali ya harapannya. Yang kita pilih, yang kita tentukan pilihan dimanapun tingkatannya, amanah gitu Ustaz nggih. Ya. Masya Allah nggih. Mungkin terakhir Ustaz, ini sebagai bahan diskusi yang terakhir Ustaz, bagaimana kita menasihati pemimpin Ustaz. Nah, apakah kalau kita menasihati terang-terangan, menulis tentang kritik pemimpin di tempat umum itu termasuk adab juga Ustaz, atau kita
kalau di konteksnya misal kabupaten gitu harus lewat DPRD atau bagaimana Ustaz? Kalau adabnya dalam Islam ketika kita menasihati pemimpin, ya pemimpin dimanapun Ustaz. Monggo Ustaz. Baik. Jadi tadi kan idealnya kalau kita mengenal itu kita lebih mudah mengingatkan. Ya kalau kita punya akses gitu ya, punya akses langsung gitu. Barangkali kita punya WA-nya, punya punya atau mungkin juga punya jalur-jalur yang bisa kita sampaikan. Saya kira itu lebih baik. Jadi akses langsung bisa. Kalau kita kenal itu ya, mungkin suatu ketika ketemu atau kemudian melalui WA langsung. Saya kira diingatkan secara personal itu juga mewujudkan perhatian kita. Tetapi memang dalam, apalagi kalau sekarang kita bicara dalam demokrasi ini ya, kemudian orang dengan mudah sekali menyampaikan kritik. Prinsipnya seorang pemimpin harus siap menerima kritik. Saya kira di situ. Jadi ketika ada orang yang menyampaikan kritik sosial di media sosial, ya saya kira pemimpin harus siap. Tetapi kita sebagai orang Muslim yang punya tanggung jawab, tadi sudah memilih, apalagi gitu ya, sudah memilih. Saya kira adab kita sedapat mungkin ya kita tidak kemudian harus terbuka. Kalau bisa kita lakukan itu lebih baik. Kita contoh mungkin kalau dalam konteks kita di Persyaratan Muhammadiyah, Bapak kita Pak AR itu kan contoh yang cukup banyak cerita kisah tentang bagaimana sebenarnya Pak AR itu punya kedekatan dengan pemerintah, kemudian dengan Pak Harto pada waktu itu, kemudian bagaimana beliau memberikan masukan-masukan tanpa harus kemudian terlihat oleh umum. Bahkan ketika akan diangkat menjadi Menteri Agama juga beliau menyampaikan dengan. Jadi saya kira warga Muhammadiyah saya kira punya lah akses itu. Ya kalau tidak bisa sendiri ya mungkin melalui dewan ya, melalui anggota-anggota dewan di sekitar kita saya kira juga bisa kita lakukan. Tapi kalau kita punya akses langsung akan lebih baik itu, seperti itu. Tapi misalnya saja kita kemudian akan memberikan masukan secara terbuka melalui media barangkali dalam batas tentu tidak ada masalah ketika kita bisa menyampaikannya secara santun. Jadi tidak menghujat begitu ya. Meskipun itu ada yang memang tidak pas, tapi saya kira melalui media sosial terbuka, tapi bahasanya, pilihan kata-katanya yang baik, yang santun. Itu untuk menunjukkan kita memang bertanggung jawab betul, bukan sekedar kemudian menyalahkan, mengkritik tanpa kemudian memberikan solusi. Kira-kira seperti itu. Pripun Mas Ali, sudah? Masih ada lagi? Oke, saya rasa mungkin itu pertanyaan terakhir Ustaz. Mungkin sebelum ditutup Ustaz Agung bisa menyampaikan dulu sedikit kalimat penutup atau kesimpulan supaya nanti jamaah bisa ada gambaran garis besar yang sudah kita diskusikan pada kesempatan pagi ini Ustaz. Monggo Ustaz. Baik. Terima kasih. Jadi konteksnya kepemimpinan ini yang pertama, kata kunci pertama bahwa setiap kita adalah pemimpin. Kita dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Itu pertama. Jadi sebelum kita berbicara kepada lebih luas, pemimpin kabupaten, pemimpin negara, bagaimana kita sendiri itu memposisikan diri sebagai pemimpin yang punya tanggung jawab, dan itu akan diminta pertanggungjawabannya bukan saja di dunia ini tapi sampai di akhirat nanti. Maka monggo berhati-hati kita menjadi pemimpin dalam konteks keluarga, rumah tangga, dalam persyarikatan, dalam amal usaha, semuanya kita adalah pemimpin. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks lebih luas, kepemimpinan lebih tinggi, sebenarnya ada istilah dari wilayah atau kepemimpinan itu ada yang dibagi menjadi wilayah al-udma, wilayah yang besar, yang oleh sebagian ulama itu disebutkan sebagai kepemimpinan kalau dalam julu khalifah yaitu yang membawai beberapa wilayah. Kemudian ada wilayatul amah, wilayah yang kemudian itu sifatnya umum, dia barangkali
di legislatif ada, di eksekutif ada, di yudikatif ada itu. Kalau di situ itu ulama mengatakan tidak ada persoalan dengan wanita dan seterusnya. Dan yang penting kemudian sebagai guidance saja, sebagai panduan untuk kita semuanya, monggo terkait dengan memilih kepemimpinan ini tadi beberapa profil, terutama profil dari Abu Bakar ini saya kira menjadi penting untuk kita garis bawahi. Yang pertama, pilihlah pemimpin yang rendah hati, yang tidak sombong, tidak kemudian pamer dan seterusnya. Dia terbuka terhadap kritik, mau menerima masukan tadi. Ketika kita pilih dia jadi juga kita bisa memberikan masukan. Konsisten pada kebenaran, jangan kemudian setelah memimpin jadi salin seringat itu ya. Berpihak kepada kaum lemah, tidak tebang pilih, dia adil. Peran dakwah ini penting. Ini bagaimana pemimpin yang kita pilih itu yang juga mendukung dakwah Islam. Saya kira itu sangat penting. Kemudian keteladanan. Di atas semuanya pribadi itu sendiri menjadi penting. Kepribadian pemimpin itu menjadi penting. Barangkali itu yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin tidak bisa memuaskan sebagian teman yang karepe mungkin pilihlah ini ya, tidak mungkin ya. Jadi kita tidak akan seperti itu. Jadi di Muhammadiyah sendiri sudah jelas khitohnya, kita tidak kemudian membawa ini kan itu. Tapi masing-masing kita punya hak boleh ke mana, tapi monggo norma-norma ini saya kira yang menjadi panduan. Saya termasuk yang agak penutup saja ini, termasuk yang rada menyayangkan di beberapa grup-grup teman kita itu sudah mulai panas gitu ya. Sudah mulai panas, ini yang satu dukung ini, yang satu dukung ini, lalu kemudian cenderungnya menyalahkan, mendiskreditkan yang satu dan yang lain. Saya kira itu bukan tradisi di Muhammadiyah. Kalau kita menonjolkan satu ini boleh saja, tapi kemudian jangan kemudian kita dengan mudah merendahkan orang lain, kemudian seolah-olah orang itu tidak ada baiknya. Saya kira itu tidak ada. Semua orang bisa punya kebaikan, tapi juga punya juga kekurangan. Maka mari ya kita pilih yang paling banyak baiknya, barangkali begitu. Kira-kira itu saja sebagai penutup. Saya kira begitu ya Mas Ali. Saya akhiri, semoga Allah berikan petunjuk pada kita, khususnya terkait dengan pilkada itu ya nanti aman semuanya. Kita bisa mendapatkan pemimpin yang terbaik untuk Kabupaten Sleman khususnya ini, yang kemudian bisa membawa peran-peran yang lebih besar, lebih baik, terutama bisa mendukung dakwah Islam di Kabupaten Sleman ini. Meskipun tentu mereka punya tanggung jawab melindungi semuanya, tapi sebagai seorang muslim tentu misi dakwah Islam itu menjadi perhatian yang penting untuk pemimpin yang akan datang. Ada kurang mohon maaf, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Agung yang telah menyampaikan materi yang luar biasa. Semoga materi tersebut menjadikan kita bertambah wawasan, bertambah pengetahuan bagaimana kita bertindak dalam segala apapun, karena kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian di YouTube maupun di Zoom, jangan lupa bagi Bapak Ibu untuk menuliskan nama dan asal instansinya di kolom komentar. Langsung saja pengajian Ahad Pagi PCM Pakem pada kesempatan kali ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku moderator pada pagi hari ini, apabila dalam menyampaikan pembawaan acara ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.